وجد عظيم على نبينا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali berkumpul dalam majelis rutinan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan tambah-tambah keberkahan, memberikan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, keluarga kita, kampung halaman kita, dan semua yang ada di sekeliling kita. Semoga ditambah-tambah kebaikan di dunia wal akhirah. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat ini kelak bisa mempermudah kita untuk mendekatkan diri kita pada beliau, mempermudah kita berkumpul dengan beliau, kelak nanti diizinkan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang kami muliakan, alhamdulillah pada momentum yang mulia ini kita masih bisa istiqomah menjalankan rutin kita. Ini banyak beberapa teman yang mungkin lagi udzur, kurang sehat badannya. Semoga mereka yang lagi sakit diberikan kesembuhan, bisa segera sehat kembali, bisa ibadah kembali. Nah, kita semuanya yang sehat dan tetap ditambah-tambah kesehatannya, diberikan kekuatan zahir dan batin, sehat jasmani rohani, sehingga dimudahkan di dalam mengaji dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan menuju surga, banyak jalan menuju ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah, tapi disebut masurro ala Nabi. Tidak ada sesuatu yang paling membahagiakan kanjeng Nabi kecuali dengan ta'lim, sebuah pembelajaran atau niat belajar ilmu agama. Jadi banyak jalan orang mau ibadah, sholat, puasa dan lain sebagainya, banyak jalan menuju surga, jalan menuju ridha Allah dan ridhonya Rasulullah. Tapi kanjeng Nabi mengatakan yang paling disenangi itu ya termasuk ta'lim wa ta'allum. Jadi belajar mengajar. Makanya kayak kita ngaji ini sampai-sampai Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad itu yang pengarang khotib sendiri, nah itu mengatakan begitu juga. Jadi sesuatu yang paling mengagumkan kanjeng Nabi ya belajar, mengajar. Nah, sama-sama belajar, introspeksi diri, ngedandan, karena kita ini tetap sama-sama belajar. Nah, kita niat belajar itu dengan harapan ibadah kita yang gak seberapa itu bisa menjadikan kanjeng Nabi senang, bangga, tersenyum. Oh, ada hamba-hambaku yang posisinya kemarau, adem-adem, ternyata masih mau berangkat ngaji. Banyak hamba-hamba yang senang kerja nyari duit, ternyata itu ada hamba-hambaku yang masih senang dengan ngaji. Makanya Nabi senang itu membanggakan dengan para malaikat-malaikatnya Allah. Nah, kanjeng Nabi itu meskipun statusnya sudah meninggal, tapi kanjeng Nabi itu masih hidup. Jadi statusnya sudah meninggal, tapi hakikatnya masih hidup. Dan hidupnya itu bisa menghampiri semua orang yang hidup, terutama orang-orang Muslim, terutama orang-orang yang mengucapkan sebuah penghormatan pada kanjeng Nabi. Makanya bukti nyata
Kalau kanjeng Nabi itu hidup dan bisa menghampiri kita, buktinya itu ketika kita sholat, kita mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah itu kalau diterjemahkan Assalamu alayka, semoga keselamatan tetap tercurahkan padamu. Padamu itu hadir orangnya, ada orangnya itu Assalamu alayka. Kalau nggak hadir alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, itu padanya alaihi ya. Kalau assalamu alaika itu beliau hadir. Jadi tahniah sebuah penghormatan, artinya penghormatan yang diberikan kanjeng Nabi itu kanjeng Nabi hadir menghampiri orang yang membacanya. Sehingga ketika kita sholat kok kita baca assalamu alaika, itu hakikatnya kanjeng Nabi hadir menghampiri orang yang sholat baca tersebut. Buktinya lafadznya itu kok pakai K. Tandanya K itu kalau bahasa nahwunya itu hadir. Jadi K ini mukhatab yang diajak bicara itu dalam keadaan ada. Kalau nggak ada itu pakai hi kayak huwa humahum, itu yang dia nggak hadir. Nah, makanya ketika kita membaca sholawat juga sallallahu alaika ya Muhammad. Jadi kita lebih pakai alaika ini kanjeng Nabi itu dengan harapan tahniah, sebuah penghormatan. Tahniah itu penghormatan yang kita sampaikan pada beliau. Beliau itu bersedia hadir dan menghampiri orang yang membacanya. Orang yang membacanya cuma karena dosa kita atau hijab yang menutup kita nggak bisa melihat beliau. Nah, kita yakin saja beliau itu yang melihat kita dan menghampiri orang yang membacanya. Termasuk yang kita pakai sallallahu alaika ya Muhammad, yaitu seakan-akan beliau itu hadir di tengah-tengah kita, dan itu memang asli kanjeng Nabi tidak meninggal. Beliau nyebut hidupku itu ya sebagai rahmat, matiku ya sebagai rahmat. Jadi hidup ya dapat kebaikannya, meninggalnya ya dapat kebaikannya. Nah, insya Allah kita yakini, kita baca sholawat wajib nanti yang ngaji dengan harapan kita ini nanti bisa bikin beliau tersenyum, bisa kita diakui sebagai umatnya kelak berkumpul dengan beliau di hari kiamat. Bisa kumpul nikmatnya, kumpul dengan beliau itu ngalah-ngalahin nikmat yang lain-lainnya, nikmat dunia apapun kalah karena bisa berkumpul dengan kanjeng Nabi. Nah, kita ini belum bisa berkumpul dengan beliau, kita masih dalam proses berjuang, berikhtiar. Insya Allah nanti bisa dikasih waktunya, kita diperkenankan. Orang yang mimpi saja bisa mendapatkan kenikmatan mimpi dengan beliau, apalagi bisa melihat beliau dalam keadaan yang hakikat atau nyata. Dan itu tidak ada yang mustahil kalau beliau menghendaki. Biasanya kalau beliau sudah menghendaki itu dipermudah. Nah, kita sifatnya yang berikhtiar. Mari kita mulai acara kita. Semoga kita ditambah-tambah kebaikan, tambah-tambah istiqomah. Nah, kita bisa semakin dekat dengan